guys. Sebelum itu, gue boleh perkenalan dulu kali ya secara singkat. Kalian tuh profesinya apa gitu? Nama gue Anang Prastia. Gue kerja di salah satu finance di retail di daerah Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama gue Nadia Kansalatifa. Biasa teman-teman gue manggil gue sebagai Kansa. Kesibukan gue kuliah sambil kerja sih. Untuk pekerjaan gue sendiri, gue sebagai development product in beauty industry kayak gitu. Hai guys, nama gue Anissa Amanda, bisa dipanggil Anissa aja. Kesibukannya itu kerja sama kuliah. Terus pekerjaan gue tuh saat ini sebagai account manager di salah satu digital agency yang berhubungan sama sosial media juga. Nama gue Fresia Aristantia. Kesibukan gue sekarang kerja sambil kuliah untuk pekerjaan dalam bidang marketing. Halo, gue namanya Edo Ciara, biasa gue juga dipanggil Edo. Sekarang sih kesibukan gue kerja di salah satu bank BUMN sih. Di sini gue pengen bahas teman-teman kelompok gue. Kita tuh bakal podcastnya tuh tentang seberapa penting sih peran media sosial nih bagi kalian. Medsos tuh kepake nggak sih untuk keseharian kalian atau untuk kerjaan kalian? Kalau di gue kepake juga buat untuk nge-approach brand-brand ya kan yang butuh untuk produksi development produk, itu juga perlu banget. Terus buat ngeliat tren-tren yang lagi emang naik di sekarang di bidang industri beauty kayak gitu, itu tuh berpengaruh sih menurut gue. Mungkin kalau untuk dari Nisa kali ya sekarang. Oke, kalau gue karena bekerja di bidang digital marketing, digital agency itu jadi berpengaruh banget sih. Soalnya setiap hari mungkin kerjaan gue buat manage sosial media kayak misalkan Instagram, Facebook, terus TikTok, Shopee, bahkan e-commerce juga gue manage. Berarti saya emang udah di medsos tuh ya? Iya, seharian kayak gitu sih, ngeliat-ngeliat postingan, bikin campaign. Di bidang marketing, media sosial itu penting banget. Karena gue kan namanya marketing pasti menjual suatu produk ya. Untuk dapat customernya sih lewat media sosial ngaruh banget sih. Kalau di gue di perbankan itu, gue kan sebagai frontliner. Kalau untuk media sosial itu juga penting sih, karena sekarang kan kita juga banyak menjual produk-produk dari bank ya. Jadi kita Produk bank perlu, itu sendiri ya, berarti? betul. Jadi kita juga menyebarluaskan si produk-produknya itu melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, segala macamnya. Kan kita juga di perbankan punya medsosnya sendiri ya untuk mengembangkan si produk itu sampai ke khalayak luas seperti itu. Antara pekerjaan sama kuliah, apalagi kuliah tuh ada deadline tugasnya kadang wow banget kan. Itu gimana cara kalian mengatur waktunya itu tuh? Cara manage-nya gimana ya? Lebih ke memaksakan diri sih. Tentu jam tidur juga jadinya kurang. Terus biasanya yang pulang kantor kalau nggak kuliah langsung tidur gitu ya, istirahat, main. Sekarang kalau ngopi itu pasti sambil kerja tugas, bukan kerjaan ya. Kalau pagi kerja kerjaan, kalau malam kerja tugas kayak Jadi gitu. pulang kerja langsung buka modal tuh ya? Iya, aduh, pusing ya. Kalau gue sih karena jam kuliah sama jam kerjanya fleksibel, jadi gue masih bisa manage waktu sih mana yang lebih prioritas dulu, kayak deadline tugas. Kalau deadline-nya udah deket, berarti gue pentingin kuliah dulu. Tapi kalau deadline-nya masih bisa diatur besok, pasti gue prioritasin kerjaan dulu sih. Sampai rumah buka modal. Ya gitu, walaupun pusing, capek, tapi ya udah harus pinter-pinter karena kan untuk kuliah juga pilihan kita sendiri kan. Untuk gue bagi waktu di antara kuliah sama kerjaan, weekend sih gue fokus untuk ke kuliah ya. Jadi pas weekdays gue fokus untuk memang kerjaan, tapi misalnya ada deadline memang udah mepet, baru gue sempat-sempatin kerja buat tugas modal kayak gitu. Sama sih, kadang gue juga kadang gitu balik kerja, nah tengah malamnya tuh baru buka modal tuh. Iya, Bisa kayak gitu. kayak gitu. Oke, berarti peran medsos bagi kalian tuh udah cukup penting dan berarti berarti ya. Dan masing-masing dari kalian tuh gimana ya tentang media sosial yang dipakai sama anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua? Takutnya kan dipakai sama hal-hal yang enggak gitu loh. Itu gimana menurut kalian tanggapannya? Kalau menurut gue ya agak worry sih sebenarnya, apalagi zaman sekarang udah bisa akses apapun itu gak sih zaman sekarang itu, apalagi kalau dilihat-lihat ya untuk Gen Alpha sendiri sekarang itu tuh mereka udah pada jago-jago, bahkan bisa lebih pintar dibandingin kita gak Iya, sih? bener banget. Sebenarnya plus minus sih, lebih kayak yang selagi anaknya bisa untuk menggunakan dengan hal yang masih oke, kayaknya ya nggak apa-apa sih, aman-aman aja sih kayak gitu. Menurut gue penggunaan sosial media di bawah umur itu harus diawasin sih. Karena banyak banget sekarang tuh kayak kejahatan-kejahatan anak-anak di bawah umur yang kita nggak tahu tuh mereka tuh dapat
contoh hal kayak gitu tuh dari mana. Takutnya dari video atau apa tuh Nah, diterapin di dunia benar. mereka sendiri ya. Bener. Terus juga untuk kayak tontonan-tontonan anak-anak di bawah umur tuh benar-benar kita juga mungkin ya untuk orang-orang tua tuh harus selektif sih kayak gitu. Jadi supaya anak-anak juga nggak terjerumus. Mungkin boleh menggunakan sosial media untuk keperluan sekolah gitu. Atau mungkin cuma sekedar refreshing nonton kartun sebentar tapi tetap ada waktunya. Kayak gitu tetap sih. diawasin berarti ya. Benar. Gue setuju sih sama Anissa. Tetap ya kalau penggunaan media sosial di bawah umur harus tetap dalam pengawasan orang tua. Juga balik lagi ke orang tua masing-masing ya. Karena ini bersangkutan sama anak di bawah umur yang kalau zaman sekarang tuh orang tua tuh maunya gampang ya. Ya, Kayak kadang mikir tadi anaknya Antan dikasih gadget aja. Bener, Dia bener. nggak tahu anaknya buka-buka apa. benar-benar karena anak tuh gampang rewel kali ya. Jadinya kayak orang tua sibuk kerja, jadinya dikasih handphone buat diem. Dan akhirnya si anaknya jadi bergantung sama handphone. Dan kita juga nggak tahu kan dia belajar apa aja dari handphone, takutnya itu hal yang negatif yang harusnya memang nggak diajarin ke anak kecil yang baru belajar lah kita bilangnya ya. Nanti dia jadinya berdampak negatif sih ke depannya ke anaknya kayak gitu. Para yang nonton nih kalau misalnya punya ponakan, adik atau anak yang kalian sekiranya nggak bisa jaga atau pantau tiap hari, mungkin kalian bisa lock atau enggak pakai ya kayak YouTube Kids gitu. Itu lebih ngebantu sih. Gitu. Medsos apa sih favorit kalian tuh dari masing-masing dari kalian? Kalau Jadi, macam gue apaan gitu? suka pakai TikTok, Instagram. Lebih ke TikTok, Instagram. Sekarang lagi hype banget kan Iya kalau sih. di antara dua aplikasi tersebut gitu. Tapi tetap pakai yang positif vibes-nya ya. Betul. Kalau gue sih Instagram sih, karena dia fiturnya juga udah lengkap kan. Kayak kita tuh bisa chat lewat Instagram, telepon, posting-posting kegiatan juga, atau untuk pekerjaan kan lebih rame di Instagram ya sekarang. TikTok sama Instagram sih mungkin karena gue udah dimanjain matanya sama video kali ya. Karena kan sekarang kalau nyari-nyari tutorial segala macam ya kita kan apalagi sekarang kita anak kuliahan, kita juga butuh tutorial belajar seperti itu ya. Butuh banyak sumber ya kan. Walaupun dari Google juga bisa, cuman biasanya kita nyari dari TikTok juga sih. Itu kan lebih ke visual, sedangkan kalau Google kan lebih ke tulisan ya. Kalau tulisan mungkin agak males ya. Benar-benar. Kayak kita lebih suka mendengar ya. Bener aja sambil Bener nonton. banget. Jujur gue sendiri kadang lebih suka searching di TikTok sekarang daripada Google. Lebih instan juga kan. Apalagi kayak kafe-kafe untuk daerah sini yang gue nggak tahu tuh buat nugas buat apa tuh nyari dari TikTok karena ada referensi tuh kita bisa ngeliat pandangan sendiri. Oh oke, kayak gini bentuknya gitu. Jadi nggak semuanya media sosial tuh buruk gitu loh. Jadi tergantung kita mencarinya tuh apa. Kalau kita nyari yang buruk mungkin yang keluar buruk terus gitu sih. Berarti dari media sosial tuh kalian cukup ngebantu untuk sisi pekerjaan dan tugas kalian sendiri masing-masing. Simpulan dari kalian deh tentang media sosial tuh gimana? Yang penting selama penggunaan itu kita ambil sisi positifnya. Kita nggak gunain untuk hal-hal yang salah gitu sih. Terus kayak misalkan kita gunain buat nyari tugas atau kita cari referensi untuk pekerjaan kayak gitu sih. Simpulannya sih menurut gue ya, media sosial itu ada dampak negatif dan positifnya, tapi tergantung sih dari penggunanya, ngambilnya itu dari sisi positif atau negatif. Kalau gue dari kesimpulan kita semua tadi sih tentang media sosial ya. Kalau media sosial itu sendiri kan bener ada dampak positif dan negatif gimana kita ngejaringnya ya. Gimana kita cara manage-nya kayak gitu. Tapi lebih baik emang kita ngambilnya positif sih. Untuk yang negatif kita skip aja karena nggak ada untungnya juga buat kehidupan kita ya. Betul ya, nggak ada benefitnya juga. Jadi kayak kecanduan Betul, terus nggak sih? betul. Jadi lebih baik ngambil yang positif sih daripada yang negatif kayak gitu. Ada positif dan ada negatifnya juga, apalagi terutama untuk di zaman sekarang ya kan, untuk kegiatan juga rata-rata udah menggunakan media sosial untuk kayak pesen makan juga sekarang pakai media sosial segala Lebih macam. gampang. Iya, apalagi sekarang sekolah juga udah pakai medsos kan. Jadi ya bener sih apa yang tadi teman-teman bilang juga, kita ambil yang positifnya aja, untuk yang negatifnya kita jauhin aja sih kayak gitu. Berbijak-bijaklah mulai sekarang. Betul. Karena nggak semuanya yang di media sosial atau di internet tuh dia jelek semua. Yes. Karena ada yang ngebantu buat kehidupan kita atau lagi pekerjaan seperti rekan-rekan Iya, semua gini. benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas masukan kalian sama jawaban dari kalian dan waktu kalian. Terima kasih.